Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa salli ala Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kali ini adalah kuliah TAPL, Teknik Analisis Pencemaran Lingkungan, dengan topik disinfeksi dan BPC ya, Breakpoint Chlorination. Untuk bagian satu, karena memang materinya agar tidak terlalu panjang, maka dibagi dua. Untuk perkuliahan minggu 12, tanggal 22 April 2020. Selamat Hari Bumi, walaupun setiap hari adalah Hari Bumi. Every day is Earth Day. Semoga teman-teman masih semangat belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Semoga selalu sehat dan tetap cuci tangan dan tentu saja menggunakan masker sesuai dengan protokol. Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ini materi yang sangat berhubungan ya, karena kita memang di masa pandemi dan adanya banyak istilah-istilah yang muncul, termasuk desinfektan dan juga antiseptik ya. Ini beberapa mitos yang disampaikan oleh WHO terkait dengan COVID-19 ya. Jadi ada beberapa mitos. Contohnya adalah secara reguler mencuci hidung dengan air garam ya, untuk mencegah infeksi COVID atau coronavirus. Ini merupakan mitos ya, tidak ada bukti secara ilmiah bahwa kalau kita mencuci hidung kita, lubang hidung dengan garam itu tidak bisa mencegah dari infeksi corona ya. Jadi bukti-buktinya sangat kecil menurut WHO. Walaupun bukti itu bisa menyembuhkan dari flu secara umum, ya itu tidak terbukti untuk COVID-19. Kemudian ada yang lucu juga oleh WHO bahwa ada penggunaan hair dryer ya untuk mematikan corona ya. Ini tidak tepat juga ya, jadi tidak bisa untuk pengering itu untuk membunuh COVID-19 ya. Untuk memproteksi tentu saja harus sering-sering cuci tangan, baik dengan sabun maupun dengan hand sanitizer yang berbasis dengan alkohol ya. Jadi sekali dikeringkan baru dengan kertas ataupun dengan hair dryer, jadi bukan untuk membunuh tapi setelah cuci tangan ya. Kemudian apakah lampu UV bisa membunuh corona COVID-19? Ini juga cukup banyak yang terjadi di Indonesia ya. Jadi lampu UV tidak digunakan untuk sterilisasi tangan atau kulit ya, karena justru bisa mengiritasi. Bahkan sinar UV bisa berbahaya di mata ya. Jadi ini tidak boleh digunakan. Yang terakhir, yang ini sedang booming di Indonesia, termasuk di Surabaya sempat ramai dan digunakan tidak semestinya, adalah menyemprotkan alkohol, terutama klorin di tubuh. Apakah bisa membunuh corona? Jawabannya adalah tidak tepat. Ya, karena jika virus itu sudah masuk ke tubuh kita, itu tidak bisa dihilangkan dengan spray alkohol ataupun klorin. Justru penggunaan disinfektan ini berbahaya bagi beberapa anatomi tubuh kita, terutama mata, mulut, dan jaringan-jaringan
membran, misalkan masuk ke hidung. Ya. Jadi hati-hati penggunaan alkohol, terutama klorin, itu hanya untuk desinfeksi permukaan. Jika digunakan untuk anatomi tubuh, maka harus ada rekomendasi yang ketat. Ya, biasanya turun dari luar negeri pesawat, nah itu bisa disemprotkan, tapi penggunaan sangat terbatas. Itu yang perlu diperhatikan terkait dengan desinfeksi di masa pandemi COVID-19. Sedangkan ada istilah antiseptik. Antiseptik dan disinfektan sama-sama digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Jadi antiseptik cocok untuk mencuci tangan. Produk sabun dan sanitizer mengandung antiseptik, bisa untuk membunuh kuman di tangan. Kemudian untuk membasmi kuman di selaput lendir, ya, ini sudah umum di kesehatan ya. Jadi antiseptik itu digunakan di uretra, kandung, kemih, vagina yang bagi perempuan ya memberikan daerah tersebut. Kemudian antiseptik juga bisa mengobati infeksi di area tersebut. Antiseptik juga digunakan untuk membersihkan kulit sebelum operasi di tempat fasilitas pelayanan kesehatan. Antiseptik diterapkan pada kulit untuk segala jenis operasi. Jadi ini cocok, bukan desinfeksi ya. Untuk mikroorganisme tentu saja yang patogen. Kemudian untuk mengobati infeksi kulit. Ya, jadi kalau kita terjadi infeksi, antiseptik juga dijual bebas untuk menghindari resiko infeksi pada luka ringan, luka bakar, ataupun luka sejenisnya. Biasanya ini berbasis hidrogen peroksida dan alkohol, tapi tentu saja persentasenya perlu diperhatikan karena memang sifatnya juga mengiritasi. Antiseptik juga digunakan untuk menginfeksi infeksi tenggorokan dan mulut. Ini sudah biasa digunakan. Sedangkan apa itu disinfektan? Ya, disinfektan juga tentu saja digunakan untuk membunuh mikroorganisme, terutama mikroorganisme patogen. Tapi penggunaannya adalah untuk membersihkan permukaan benda-benda dari kuman, bakteri, maupun virus. Jadi, disinfektan lebih efektif untuk mencegah timbulnya atau mematikan bakteri atau mikroorganisme pada permukaan benda mati. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian disinfektan juga digunakan untuk membersihkan pakaian ya. Jadi teman-teman mungkin ingat ada, mohon maaf, menyebut iklan Baiklin untuk membersihkan kain atau pakaian dari virus dan bakteri. Jadi ini digunakan untuk termasuk untuk membersihkan APD. Jadi bukan untuk membersihkan orangnya, tapi membersihkan alat pelindung dirinya. Ini juga ditemukan di produk pemutih pakaian. Jadi ini cepat habis di pasaran karena diborong. Disinfektan juga digunakan untuk mensterilkan alat kesehatan. Termasuk ini juga untuk proses limbah B3 medis, biasanya juga digunakan disinfektan. Peralatan ini digunakan ketika akan digunakan ulang dan sterilisasi dengan cara menambahkan atau merendam dengan disinfektan. Ini adalah beberapa contoh antiseptik dan beberapa contoh desinfektan. Jadi teman-teman bisa mencarinya di pasaran selama tidak dalam keadaan diborong. Ya, jangan sampai memborong juga, karena juga hargai orang-orang yang menggunakan lebih penting. Disinfektan bisa guraldehid, berbasis aldehid, kemudian berbasis fenol, dan berbasis klorin. Sedangkan antiseptik adalah sebagai berikut. Ya, ini tidak seberapa berhubungan langsung ya dengan kuliah kita, karena memang kuliah kita hakikatnya adalah desinfeksi pada air minum dan mungkin sedikit pada air limbah. Tujuan desinfeksi adalah menghancurkan atau menginaktivasi organisme patogen ataupun mengganggu ataupun memberikan gangguan pada
protein sintesis, karena ini pada virus ya, ingat ya, virus berbasis protein. Kemudian dilakukan dengan kimia maupun non-kimia. Contohnya adalah klorin, ozon untuk kimia, dan non-kimia tentu saja pemanasan dan iradiasi UV. Mekanisme inaktivasi mikroorganisme adalah dengan cara penghancuran struktur sel, kemudian memberikan gangguan pada aktivitas metabolisme, sehingga virus ataupun bakteri terganggu dalam metabolismenya maupun sintesa proteinnya. Selain itu, desinfeksi secara kimia bisa menggunakan halogen, klorin, bromin, iodin, monokloramin, klorin dioksida. Kemudian juga tentu saja menggunakan ozon. Ya, ini sempat juga sedikit digunakan di viral. Penggunaan ozon pada manusia. Hati-hati. Kemudian oksidator yang lain adalah potasium permanganat ataupun hidrogen peroksida H2O2. Kemudian ada beberapa logamnya, jadi ada silver dan copper. Untuk disinfeksi juga bisa menggunakan basa ataupun asam. Kemudian juga menggunakan surfaktan ataupun menggunakan AOP, ini biasa digunakan di pengolahan air limbah. Proses oksidasi bisa ditingkatkan dengan kombinasi desinfektan. Ozon dengan H2O2, ozon dengan UV, ozon dengan permanganat, hidrogen peroksida H2O2 dengan UV, ataupun klorin dengan UV. Ini akan saya bahas di bagian 2, karena memang kuliahnya akan tidak terlalu panjang. Kemudian disinfeksi kinetik, ini lebih banyak nanti digunakan di kuliah UP Fisika Kimia, menggunakan hukum Cik dengan kinetika orde 1. Rumusnya sebagai berikut, nanti juga kita gunakan di latihan. Ini adalah contoh penggunaan disinfeksi untuk 99 proses inaktivasi dari mikroorganisme. Di sini ada banyak mikroorganisme, termasuk di sini adalah bakteri dan virus. Menggunakan kombinasi klorin, klorin bebas, klorin dioksida, dan ozon. Yang terakhir tentu saja adalah dengan sinar UV. Sumbernya adalah dari buku Water Treatment TU Delft. Teman-teman bisa download secara bebas di website TU Delft. Bukunya cukup bagus, khususnya untuk pengolahan air. Kemudian proses disinfeksi tentu saja dipengaruhi dengan waktu kontak. Tentu saja semakin lama waktu kontak akan semakin efektif. Jangan lupa, di kuliah sebelumnya, di kuliah mikrobiologi lingkungan, tentu saja ada E. coli. E. coli termasuk bakteri mikroorganisme indikator. Ini tentu saja E. coli bukan patogen, tetapi sebagai indikator adanya bakteri patogen. Kemudian untuk proses disinfeksi menggunakan klorin dipengaruhi juga faktor yang mempengaruhi adalah pH dan temperatur. Jadi di sini semakin rendah pH, maka proses desinfeksi akan semakin efektif. Jadi HOCl- itu lebih efektif daripada OCl- ya. Jadi ini lebih efektif. Otomatis ketika pH rendah itu akan lebih efektif daripada ketika pH-nya tinggi. Sedangkan untuk temperatur, semakin tinggi temperatur, maka sedikit lebih efektif untuk proses disinfeksi. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses disinfeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah turbidity atau kekeruan. Jadi kekeruan ini bisa menjadi tameng. Tameng bagi mikroorganisme. Jadi kalau ada proses disinfeksi, dengan adanya turbidity, maka menurunkan proses disinfeksi.
Jadi desinfeksi akan lebih efektif ketika turbidity rendah. Kemudian adanya organic matter dan amonia. Tentu saja kalau organic matter, bahan organik itu semakin tinggi akan menurunkan proses disinfeksi karena tentu saja klorin itu akan mengoksidasi organic matter, bukannya sel dari mikroorganisme. Jadi tingginya organic matter akan menurunkan proses efektivitas dari desinfeksi. Hal itu berbeda dengan adanya amonia. Amonia akan meningkatkan proses atau keefektifan dari desinfeksi. pH. Semakin rendah pH, maka semakin efektif. Ya. Jadi ini desinfeksi. Semakin meningkat jika pH rendah. Temperatur. Jadi temperatur sedikit mempengaruhi, sehingga temperatur semakin tinggi, desinfeksi semakin efektif. Dosis, tentu saja semakin tinggi dosis, semakin efektif. Contact time. Semakin tinggi waktu kontak, ya tentu saja semakin efektif karena reaksi berlangsung lebih lama. Berikut ini adalah semua faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi atau semakin rendah suatu parameter yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi bisa berpengaruh ke desinfeksi. Ini adalah contoh. Jadi HOCl akan lebih efektif daripada OCl-. Ini dari, tentu saja adalah dari gas klor. Berikut ini adalah, ini mohon maaf ini ada gangguan ya. Berikut ini adalah kurva BPC. Jadi BPC adalah posisinya di sini. BPC untuk yang pertama, kurva ketika kita bubuhkan yang pertama adalah akan memecah senyawa-senyawa yang ada. Misalkan adalah senyawa organik atau senyawa nitrogen organik. Di sini adalah dipecah. Kemudian fase yang kedua adalah pembentukan organoklorin dan kloroamin. Dengan adanya kloroamin, maka meningkatkan efektivitas dari proses desinfeksi. Sedangkan organoklorin, teman-teman ingat, ataupun mungkin yang belum tahu, ataupun lupa, organoklorin ini adalah yang menyebabkan kanker. Oleh karena itu BPC semakin perlu dikaji. Karena untuk tahap yang ketiga adalah untuk proses penghancuran dari organoklorin dan kloroamin. Ini dipecah. Kemudian titik baliknya, jadi ada dua titik balik ya, titik balik di puncak dan titik balik di bawah lembah. Titik balik itu adalah BPC. BPC adalah suatu titik yang ketika ditambahkan suatu dosis klorin, dia akan menghasilkan
sisa klor. Proses membunuh mikroorganisme itu adalah di PPC. Sedangkan ketika pengolahan air yang akan didistribusikan ke jaringan distribusi air minum, kita harus menyediakan sisa klor. Proses pembubuhan, ya, misal sisa klor yang diinginkan, misalkan di jaringan distribusi adalah 0,3 mg Cl2 per liter misalkan, yang perlu diingat adalah sisa. Ini sisa klor. Ini adalah PPC. Sedangkan sisa klor adalah, kita tarik ke sini dulu. Ini adalah titik di mana PPC. Sedangkan sisa klor adalah ini misalkan 0,3. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, ini ditarik. Ya. Ya. Ini yang kedua, maaf. Sedangkan yang ketiga adalah ditarik ke bawah. Ini adalah dosis pembubuhan. Yang perlu diingat ya. Jadi dosis pembubuhan bukan misalkan 0,3, bukan dosis BPC ditambah 0,3. Tetapi adalah pembacaan dari sisa klor ini. Kita tambah 0,3. Kemudian ditarik. Bertemu dengan, kita cari dosis pembubuhannya berapa. Hati-hati. Caranya adalah garis ini, setelah dari BPC, kita tarik. Ini berupa, kita asumsikan ini adalah linear, maka teman-teman akan memiliki dua titik, di mana titik pembubuhannya tentu saja berada di antara dua titik. Untuk mencari dosis, tentu saja teman-teman harus melakukan interpolasi. Di akhir kuliah ini juga tentu saja di akhir slide ada latihan. Silakan nanti juga bisa teman-teman bisa lebih paham dengan baik ketika sudah mengerjakan latihan. Kemudian untuk BPC. Jadi BPC adalah saat penambahan klor cukup untuk pertama kali untuk menghasilkan sisa klor. Untuk reaksinya adalah sebagai berikut. Untuk reaksi-reaksi yang terjadi tentu saja adalah dengan gas klor. Kemudian reaksi-reaksi yang lain tentu saja bisa terbentuk monokloroamin, dikloroamin, trikloroamin. Dari reaksinya diketahui bahwa semakin rendah pH, kloroamin yang terbentuk semakin banyak. Sehingga dalam proses desinfeksi, kloroamin akan meningkatkan efektivitas dari proses desinfeksi. Maka semakin rendah pH, proses desinfeksi akan semakin efektif. Ini adalah yang sedangkan dulu. Desinfeksi, proses desinfeksi adalah miligram Cl2 per liter, apapun bentuk dari klornya. Sedangkan reaksi yang di bawahnya tentu saja ini adalah reaksi pembentukan PPC. Dimulai dari pembentukan kloramin, lalu secara bertahap dikonversi menjadi N2 gas.
Sisa klor. Sisa klor adalah sangat penting. Ini menandakan kecukupan klor yang ditambahkan pada air minum untuk meyakinkan kecukupan dari proses desinfeksi itu sendiri. Ketika belum muncul sisa klor, maka dikhawatirkan proses desinfeksi belum efektif. Kemudian dengan adanya sisa klor sebagai sistem proteksi ataupun indikator proteksi terhadap potensi kontaminasi mikroorganisme patogen yang tentu saja mikroorganisme yang rentan terhadap klor. Kecukupan sisa klor sangat penting untuk proteksi di air minum selama berada di reservoir maupun selama proses distribusi kepada konsumen. WHO sendiri merekomendasikan sisa klor sebesar 0,2 tetap tersedia di konsumen terakhir atau di kuliah PDAM, teman-teman, di daerah yang paling ujung. Di EPANET, nanti teman-teman di kuliah PDAM juga bisa dimasukkan untuk menghitung sisa klor. Walaupun mungkin di dosen PDAM tidak dijelaskan secara detail. WHO juga membatasi klor konsentrasi yang tinggi karena tentu saja berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dimungkinkan jika air mengandung klor yang cukup tinggi akan terbentuk organoklorin. Selain itu juga WHO merekomendasikan konsentrasi yang tidak boleh lebih dari 5 mg per liter karena adanya bau yang mungkin akan mengganggu di konsumen. Jadi masyarakat bisa protes kalau airnya bau, terutama daerah-daerah ataupun daerah konsumen yang dekat dengan instalasi. Tentu saja, waktu kontaknya masih pendek, selain itu mungkin kontaminasinya juga masih belum ada, sehingga sisa klor masih konsentrasinya masih tinggi. Itu biasanya masyarakat bisa protes karena bau ketika membuka keran. Nah, karena itu, ada konsentrasi-konsentrasi tertentu di masing-masing negara tentu saja standarnya, ataupun di masing-masing instalasi penjernih air atau pengolahan air, tentu saja batas sisa klor tentu saja berbeda-beda, tetapi WHO menetapkan 5 mg per liter. Materi berikutnya adalah tentang tipe pembubuhan klor. Di sini ada beberapa tipe pembubuhan preklorinasi. Preklorinasi tujuannya adalah klorinasi awal. Jadi ini sebelum air itu diolah, misalkan dengan koagulasi populasi, ini diklorinasi. Tujuannya tentu saja untuk mendegradasi ataupun memecah zat organik. Kemudian superklorinasi. Superklorinasi adalah pembubuhan klorinasi lebih daripada kebutuhannya. Biasanya digunakan untuk air yang tidak tercemar atau biasanya air sumur. Postklorinasi atau klorinasi tahap kedua atau secondary klorinasi itu adalah klorinasi sebelum air didistribusikan atau air yang sudah diolah kemudian dilakukan proses desinfeksi tentu saja untuk membunuh mikroorganisme patogen. Reklorinasi. Reklorinasi ini dilakukan klorinasi yang dilakukan pada konsumen. Karena dikhawatirkan sisa klor sudah habis di titik-titik yang terjauh atau di titik-titik tertentu, dikhawatirkan jika sisa klor habis karena mungkin terjadi kebocoran pipa, maka dikhawatirkan ada kontaminasi dari mikroorganisme patogen, maka dilakukan klorinasi pada konsumen. Jadi saya ulangi, ini klorinasi awal, ini klorinasi melebihi daripada kebutuhan,
biasanya ini ada di air tidak tercemar. Sumur ya. Kemudian proses klorinasi ini setelah air diolah atau sebelum didistribusikan. Ke pelanggan atau biasanya sebelum masuk ke reklorinasi adalah pembubuhan klor di area distribusi. Ya, ini contohnya kalau menurut WHO, jadi ada preklorinasi, ada primer, ada sekunder. Klorinasi yang di jaringan distribusi. Untuk klor dalam konsentrasi tinggi, tentu saja konsumen akan komplain ya, jadi ada estetika. Jika konsentrasinya sangat tinggi, tentu saja gangguan terhadap kesehatan karena potensi menimbulkan karsinogenik. Ini adalah superklorinasi, klorinasi dengan dosis yang lebih tinggi daripada kebutuhan, gunakan pada sumur. Jadi ini posisinya. Jadi memang pembubuhannya tidak ada titik puncak dan BPC karena memang konsentrasi organiknya tidak ada, ataupun tidak ada mikroorganisme, tapi ini tentu saja untuk menjamin adanya sisa klor yang ada di jaringan distribusi. Itu superklorinasi. Ataupun biasanya juga diterapkan pada air limbah, tapi mungkin tidak dibahas detail di TAPL karena memang daripada menimbulkan kebingungan. Ini adalah contoh dari pembubuhan klor, bisa berupa padatan, cair, maupun gas. Jadi untuk padatan tentu saja konsentrasinya berbeda-beda ya dalam penerapan. Jadi ada yang 70% biasanya, ataupun 60% yang digunakan di instalasi. Kemudian jika itu untuk pemutih, biasanya konsentrasi klorinnya sekitar 35%. Kemudian untuk klorin cair. Klorin cair bisa berwarna kuning ataupun tidak berwarna ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk bleaching, pemutihan. Kemudian untuk gas klor sejak 2, ini yang sekarang cukup banyak digunakan, terutama untuk instalasi penjernih air ataupun pengolahan air dengan ukuran instalasi debit pengolahan yang sangat besar. Ini perbedaan kalsium hipoklorit dengan sodium hipoklorit terkait dengan kemurniannya. Jadi tentu saja sodium hipoklorit kemurnian yang bisa didapatkan lebih tinggi daripada kalsium hipoklorit ataupun yang bisa kita namakan kaporit. Ini adalah contoh-contoh dari kasus klorinasi. Air suling tanpa gangguan, ini bisa tadi contohnya adalah superklorinasi. Yang A, jadi tidak ada bonceng sama sekali. Kemudian ini ada zat yang bereduksi. Ketika ada amonia ataupun organik klorin, maka bisa terbentuk puncak dan ada lembah yang nanti tentu saja ada nilai BPC. Jika amonianya rendah, maka titik pembubuhan otomatis lebih sedikit. Terakhir, tentu saja ini adalah latihan. Jangan lupa, ini dilinear, ini di interpolasi.
silakan dicari untuk dosisnya. Jika kebutuhan untuk sisa klur adalah 0,3, kemudian silakan mencari jumlah kaporit yang diperlukan untuk massa kaporit per harinya berapa. Yang terakhir tentu saja adalah debit pembubuhan kaporit jika larutan kaporit yang digunakan adalah 5%. Memang kaporit dibubukkan, konsentrasinya memang harus diencerkan, tentu saja, karena memang agar efektivitas dari proses pembubuhan. Selain itu juga, klur adalah sangat korosif, sehingga konsentrasi ketika dibubukkan biasanya diturunkan. Baik, demikian untuk kuliah dari desinfeksi dan BPC. Yang bagian 1, nantikan bagian yang kedua. Semoga teman-teman dapat memahami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di tempat-tempat media sosial yang digunakan ataupun di YouTube. Semoga teman-teman dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri tentu saja tetap sehat, jangan lupa tetap pakai masker dan rajin cuci tangan. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.